Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Bapak di kelas daring. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, selalu semangat dalam menuntut ilmu untuk masa depan. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa. Selanjutnya, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar matematika dengan materi sifat-sifat bangun datar. Mari anak-anak kita mulai pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran daring, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat bangun datar. Nah, kita mulai yang pertama, segitiga. Secara umum anak-anak, segitiga itu sifatnya yaitu mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Seperti tampak pada gambar, ya. Di sana bisa kita lihat bahwa segitiga secara umum memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Ternyata segitiga itu memiliki bermacam-macam jenis. Nah, mari kita lihat apa saja jenis-jenis segitiga tersebut. Yang pertama, segitiga berdasarkan panjang sisi. Segitiga berdasarkan panjang sisi ini, jenis segitiga yang pertama adalah segitiga sembarang. Ya. Segitiga sembarang ini sifat-sifatnya yaitu ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Adapun gambar dari segitiga sembarang bisa anak-anak lihat pada slide pembelajaran. Yang kedua, segitiga sama kaki. Nah, sifat-sifat dari segitiga sama kaki yaitu mempunyai 2 sisi sama panjang, yaitu sisi A dengan B itu sama panjang sisi A dengan C. Nah, dan 2 sudut sama besar, yaitu sudut B dan sudut C. Dua-duanya sama besar. Ketika ciri-ciri itu anak-anak temui dalam sebuah segitiga, maka nama segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Yang ketiga yaitu segitiga sama sisi. Sifat-sifat yang bisa dikenali dari segitiga sama sisi yaitu mempunyai 3 sisi sama panjang. Sisi apa saja? Yaitu sisi DE itu sama panjangnya dengan sisi EF, sama panjangnya dengan sisi DF. Dan 3 sudut sama besar, yaitu sudut D, sudut E, dan sudut F, yaitu besarnya sama, ya 60 derajat. Ketika sifat-sifat tersebut anak-anak temui dalam sebuah gambar bangun datar segitiga, maka nama dari bangun segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi. Sampai di situ, semoga anak-anak masih terus semangat. Kita lanjutkan pembelajarannya. Yang kedua, jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ada 3 macam. Yang pertama, segitiga lancip. Bagaimana sifat segitiga lancip tersebut? Yaitu ketika sudutnya kurang dari 90 derajat. Gambarnya seperti apa? Bisa anak-anak lihat pada slide pembelajaran. Kemudian yang kedua, segitiga berdasarkan besar sudutnya yaitu segitiga siku-siku. Sifatnya atau sifat dari segitiga siku-siku itu yaitu salah satu sudutnya siku-siku atau memiliki besar sudut 90 derajat. Seperti tampak pada gambar slide itu ya, seperti itulah gambar dari segitiga siku-siku.
Yang ketiga, segitiga berdasarkan besar sudutnya yaitu segitiga tumpul. Bagaimana sifatnya? Yaitu salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Bagaimana bentuk model dari segitiga tersebut bisa anak-anak lihat dan cermati pada slide pembelajaran. Nah, itu tadi anak-anak jenis-jenis segitiga ya. Yang berikutnya, mari kita lihat segi empat. Sifat umum dari segi empat itu adalah mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Ya. Nah, seperti tampak pada gambar ini ya, inilah beberapa contoh daripada segi empat. Nah, segi empat itu sendiri memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, persegi panjang. Persegi panjang memiliki sifat pertama mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar ya. Sisi AD ya berpasangan dengan sisi BC dan sisi AB berpasangan dengan sisi DC. Dan sama panjang ya. Jadi sisi AD itu sama panjangnya dengan sisi BC dan sisi AB sama panjangnya dengan sisi DC. Sifat yang kedua, keempat sudutnya siku-siku yaitu 90 derajat. Sifat yang ketiga dari persegi panjang mempunyai sepasang diagonal sama panjang. Diagonal masih ingat yaitu garis yang membelah ya bangun tersebut menjadi 2 bagian, itu namanya garis diagonal, yaitu diagonal AC sama dengan diagonal BD dan saling membagi 2 sama panjang. Kemudian sifat yang keempat dari persegi panjang adalah mempunyai 2 simetri lipat. Berikutnya anak-anak, segi empat yang kedua yaitu persegi atau yang lebih kita kenal lagi namanya yaitu kubus ya. Bagaimana sifatnya? Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Nah, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Sifat yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang. Diagonal AC sama dengan diagonal BD dan saling tegak lurus. Nah, sifat yang keempat dari persegi atau kubus, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Yang kelima, sifat dari persegi yaitu mempunyai 4 simetri lipat. Yang ketiga, layang-layang. Sifat layang-layang yang pertama mempunyai 2 pasang sisi sama panjang, yaitu AD sama dengan DC dan AB sama dengan BC. Sifat yang kedua dari layang-layang mempunyai sepasang sudut sama besar. Sudut A sama dengan besarnya dengan sudut C. Ketiga, kedua diagonalnya saling tegak lurus, yaitu AC tegak lurus dengan BD. Yang keempat, mempunyai 1 simetri lipat. Nah, itu adalah sifat dari layang-layang. Selanjutnya anak-anak, bangun segi empat yang keempat ya, jenis yang keempat yaitu trapesium. Gambar trapesium bisa anak-anak lihat pada slide pembelajaran. Nah, adapun sifat trapesium itu hanya memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi DC. Kemudian yang kelima yaitu jajar genjang. Nah, seperti itu anak-anak ya, bentuk dari bangun jajar genjang. Bagaimana sifatnya? Yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar, yaitu AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC dan sama panjang,
yaitu sisi AB sama panjang dengan DC, dan sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Sifat yang kedua dari jajar genjang mempunyai dua sudut lancip. Sudut A sama dengan sudut C, dan sudut B sama dengan sudut D. Yang ketiga, sifat jajar genjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat, diagonalnya saling membagi sama panjang. Dan yang kelima, tidak mempunyai simetri lipat. Itu perbedaan daripada bangun jajar genjang. Dia tidak memiliki simetri lipat. Terakhir anak-anak, jenis segi empat yang terakhir adalah belah ketupat. Jadi ini gambar belah ketupat ya. Bagaimana sifat dari belah ketupat? Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Kedua, mempunyai dua sudut tumpul, yaitu sudut B dan sudut D. Dan dua sudut lancip, yaitu sudut A dan sudut C. Ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Maksudnya sudut A dengan sudut C tadi ya, karena dia berhadapan, dia ukurannya sama besar. Begitu juga dengan sudut D dan sudut B, atau sudut B dengan sudut D itu sama besarnya. Keempat, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Yang kelima, mempunyai dua simetri lipat. Nah, demikian anak-anak paparan materi tentang sifat-sifat bangun datar yang terdiri dari segitiga dan segi empat. Semoga anak-anak bisa memahami materi tersebut dengan baik. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman anak-anak, silahkan anak-anak jawab ya, menjawab soal latihan yang terdiri dari 4 soal latihan. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak semakin terampil dalam belajar matematika dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.